Shalom, Shalom. selamat malam, Semangat pagi. selamat malam. Semangat pagi. Ya, buat teman-teman PPGT yang telah join dalam Zoom, jika memungkinkan kita menyalakan kamera, karena kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang telah join, jika memungkinkan kita menyalakan kamera, karena kita akan memulai ibadah kita. Bersyukurlah pada Tuhan dan agungkanlah karyanya yang begitu besar dalam kehidupan kita masing-masing. Dan mari kita sembah Dia dan memuji namanya. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Semari sembah, ayat 1 dan 2. Sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Ayat yang kedua. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Pada Kak Ega. Foto dan salam kepada Kak Ega. Cek. Ya, mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah kita pada malam hari ini kiranya jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca pembacaan yang terdapat dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 51. Keluaran 12 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing.
Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai pada hari yang ke-27, hari lamanya tidak boleh, sampai pada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka.
Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu itu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah, dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, "Nanti kami..." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Orang Israel melakukannya juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan mengenai Paskah, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya." Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagimu, bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Amin. Seringkali kita sebagai pemuda-pemudi lupa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang juga kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali kita lakukan, yang mungkin menyakiti hati teman, sahabat, orang-orang terdekat kita, bahkan orang tua, dan bakal lagi terlebih Tuhan. Mari kita mengakuinya dan melakukan pelengkap kidung jemaat
126 ayat 1. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Kita telah mengakui dosa-dosa kita, maka dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan Ia menguduskan dan menebus kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ega. Dan biarlah firman yang sebentar kita dengarkan, kita pegang selalu dalam kehidupan kita. Dan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 255 ayat 1. Firman-Mu ku pegang selalu. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan dalam persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita meminta pertolongan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami masing-masing untuk sama berkumpul pada malam hari ini dalam ibadah rutin PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Walaupun sebagian dari kami ya Tuhan hanya boleh berkumpul dalam ruang virtual dan sebagiannya lagi ada di dalam gedung gereja, namun kami yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa menopang kami dalam mengikuti ibadah pada malam hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami masing-masing ya Tuhan. Siapkan hati kami dan pikiran kami untuk menerima akan sebagian kecil firman Tuhan
yang akan kami sama-sama baca dan renungkan pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk hamba yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau senantiasa berikan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan, sehingga mampu untuk sama-sama men-sharingkan akan sebagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kelanjutan dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan berperkara di dalamnya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan sama-sama renungkan pada malam hari ini, terambil dari kitab 2 Petrus 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. 2 Petrus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab memberi judul Hari Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan selamat yang telah disampaikan rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari akhir akan pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Amin. Firman Tuhan, kita yang dikatakan berbahagia
adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tema untuk malam hari ini dari pembacaan 2 Petrus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 diberikan tema bertekun dalam menanti hari Tuhan. Bertekun dalam menanti hari Tuhan. Pembicaraan kita atau dalam pembacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang ketekunan, penantian, dan hari Tuhan. Yang paling digarisbawahi adalah tentang hari Tuhan dulu. Sepemahaman kita bersama, hari Tuhan itu adalah hari kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Atau biasa disebut hari Tuhan itu sama dengan akhir zaman atau kiamat. Di dalam pembacaan ini tidak akan spesifik membahas bagaimana sebenarnya yang akan terjadi ketika akhir zaman atau kiamat itu terjadi. Tetapi dalam pembacaan pada malam hari ini, Rasul Petrus mengingatkan jemaat tentang hal yang telah disampaikan oleh nabi-nabi mengenai perintah Tuhan yang disampaikan melalui rasul-rasulnya tentang apa yang terjadi di zaman akhir. Jadi ada akhir zaman, hari Tuhan, dan ada lagi disinggung tentang zaman akhir. Zaman akhir itu berbeda dengan akhir zaman. Kalau di akhir zaman itu kita identikan dengan kiamat atau akhir dari segalanya. Zaman akhir itu apa? Saya coba mencari referensi, zaman akhir itu adalah zaman di mana rentang masa dari peristiwa kedatangan Tuhan Yesus hingga pada akhir zaman. Jadi ketika ada awal penciptaan, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, ketika dia naik ke surga, ada perintah Tuhan Yesus di situ untuk kita memberitakan Injil. Masa setelah kenaikan itulah yang disebut sebagai zaman akhir. Zaman akhir ini adalah lebih masuk ke dalam hari-hari di mana kita menanti akhir zaman. Ya, cek kedengaran? Iya, kedengaran Jika. Maaf. Ya, saya kembali lagi di pembacaan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua sampai ayat yang kedua. Di situ berisi tentang pemberitahuan dan semacam pengingat dari Rasul Petrus kepada jemaat tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Apa-apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat manusia di zaman akhir. Di situ dimulai di ayatnya yang keempat. Ayat yang 4a, di situ terbesit ada keraguan yang terjadi di antara kita manusia di zaman akhir adalah ada keraguan. Kenapa saya mengatakan ada keraguan? Karena di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka akan mengatakan di manakah janji tentang kedatangannya itu. Jadi seolah-olah manusia akan mempertanyakan di mana janji yang sudah diucapkan oleh Allah. Janji Tuhan yang ditagih itu bisa kita baca di Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Saya coba bacakan di sini janji Tuhan itu di Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Tuhan, janji Allah yang dipertanyakan oleh manusia di zaman akhir. Di mana janji tersebut? Di mana janji tentang kedatangannya? Jadi ada keraguan, bertanya-tanya terus, kenapa janji ini belum juga terjadi? Yang kedua, di zaman akhir, Rasul Petrus mengatakan bahwa akan ada pengejek-pengejek, ada ejekan. Ejekannya itu ada di ayat 4b. Di ayatnya yang ke-4b, sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu semula pada waktu dunia diciptakan. Seolah-olah penuh dengan ejekan bahwa masa-masa yang ada sekarang, masa-masa sebelumnya, masa di mana nenek moyang kita yang notabene sekarang sudah tidak ada, itu sama saja masa yang dahulu dengan masa yang sekarang. Ejekannya kurang lebih seperti itu. Jadi lebih mengolok, tidak ada yang spesial di zaman ini. Ketika Tuhan Yesus naik, tidak ada sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Diceritakan bahwa di zaman akhir seolah-olah ejekan atau keraguan yang ada itu mengarah ke penolakan akan hari Tuhan. Penolakan dalam artian mereka meragukan dan mereka mengolok-olok bahwa hari Tuhan itu tidak akan ada. Tuhan itu tidak akan menepati janjinya. Jadi seolah mereka menolak bahwa memang hari Tuhan itu tidak akan pernah ada. Namun kita manusia tidak sadar bahwa jika penolakan yang kita lakukan melalui sikap keraguan kita, melalui sikap ejekan kita, itu menjurus pada keinginan kita tetap hidup di dalam dosa. Itu di Rasul Petrus di ayatnya yang ketiga. Pengejek-pengejek itu melakukannya karena orang-orang itu hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi tidak lagi berpegang pada janji Tuhan, tapi lebih mengikuti keinginan nafsunya. Padahal sempat ayat 1 itu bahwa Tuhan menjanjikan tentang hari Tuhan itu, bahwa Dia akan pergi untuk menyediakan tempat kita, akan datang kembali untuk membawa kita pergi. Dan juga sebenarnya malaikat Tuhan pun sudah menjamin bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Boleh dibaca di Rasul 1 ayat 10-11 ketika murid-murid Tuhan Yesus mendatangi Tuhan Yesus yang naik ke sorga, malaikat Tuhan datang dengan berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Nah, jadi dua pembacaan ini sudah mengarah bahwa memang Tuhan sudah berjanji dan Dia akan datang untuk kedua kalinya. Kemudian malaikat pun menjamin. Malaikat juga menyampaikan bahwa kenapa kita harus gelisah, kenapa kita harus takut. Toh Tuhan Yesus ke surga, tapi Dia akan tetap datang kembali dengan cara yang sama ketika kita memandangi Dia naik ke surga. Kemudian selanjutnya di dalam pembacaan kita, Petrus pun mengingatkan bahwa sebagian dari kita malah menganggap Tuhan itu lalai. Walaupun tidak secara spesifik dijelaskan oleh Petrus, namun di ayat 9, di situ dikatakan bahwa sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi Rasul Petrus mengetahui bahwa sebagian dari kita di zaman akhir itu beranggapan bahwa memang Tuhan itu lalai. Tuhan itu tidak akan menepati janjinya, sehingga hari Tuhan itu tidak akan kunjung datang atau tidak kunjung datang. Manusia menganggap bahwa Allah telah gagal dalam menepati janjinya. Janji yang dimaksud itu tadi, yang di Yohanes 14 ayat 1-3. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus terhadap ketiga sikap manusia di zaman akhir itu? Petrus menjawab sikap-sikap itu melalui ayatnya yang ke-8.
di ayatnya yang ke-8, Rasul Petrus mengatakan bahwa satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, di sini Rasul Petrus tiba kepada tujuan pembahasannya dalam pembacaan ini. Dia mengingatkan tentang penundaan kedatangan kembali Kristus yang menjadi bahan ejekan bukanlah suatu dasar yang kuat untuk meragukan kedatangannya. Kenapa? Di ayat yang ke-8 ini berbicara tentang Allah memandang waktu dari sudut kekekalannya. Setelah di situ tampak berbeda dengan 1000 tahun Allah dan 1000 tahun yang dianggap oleh manusia. Jadi di sini dijelaskan bagaimana Allah memandang waktu dari sudut kekekalan menurut versinya. Allah itu mampu menyelesaikan sesuatu atau perkara dalam satu hari yang menurut perkiraan manusia itu bisa diselesaikan dalam 1000 hari. Sedangkan ataupun Allah juga bisa menyelesaikan suatu perkara selama 1000 tahun yang menurut manusia atau yang menurut kita bisa diselesaikan dalam satu hari. Ini yang sering disebut bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita manusia. Petrus mau menekankan bahwa kita jangan menggunakan patokan waktu pemahaman kita manusia, tetapi kita mengikuti waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan bahwa hari Tuhan itu akan terjadi sekian atau terjadi hari ini. Itu adalah versi Tuhan. Kita tidak boleh memasukkan versi kita loh. Kenapa sekarang belum terjadi? Itu yang mau ditekankan dengan jawaban Rasul Petrus di ayatnya yang ke-8. Kemudian selanjutnya, lantas kalau memang Allah itu bukan seorang yang lalai atau pribadi yang lalai dalam menepati janjinya, mengapa hari Tuhan belum terjadi? Rasul Petrus memahami bahwa pertanyaan ini akan muncul di benak manusia. Secara manusiawi, secara logika, pasti akan mempertanyakan, kalau memang Tuhan tidak lalai, ya kenapa waktu atau hari Tuhan itu belum terjadi? Nah, 2 poin yang saya tangkap dalam pembacaan ini, waktu atau hari Tuhan belum terjadi karena adanya kesabaran Allah. Lah, hubungannya hari Tuhan dengan kesabaran Allah itu apa? Kita boleh baca di ayat 9b. Di situ saya baca full untuk ayat yang ke-9 dulu. Rasul Petrus mengingatkan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tahu bahwa di masa penantian kita masih terus dan terus melakukan banyak dosa. Terus melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Melalui masa penantian, Tuhan memberikan kita kesempatan. Di zaman akhir Tuhan memberikan kita ruang, memberikan kita waktu untuk kita gunakan untuk bertobat. Allah tahu bahwa kita belum benar-benar melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Masih seringkali kita mengecewakan Tuhan. Dan melalui zaman akhir atau masa penantian, Allah mau kita yang berdosa ini, kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Kita boleh baca di Roma 2 ayat 4. Di Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya,
kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini mungkin yang masih sering kita lupakan. Tuhan berikan kita waktu, Tuhan berikan kita ruang, itu untuk menuju kepada yang namanya pertobatan. Jadi, waktu atau zaman akhir yang diberikan Tuhan kepada kita dalam menantikan hari Tuhan, baiklah kita kiranya gunakan untuk mengakui segala kelemahan, segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan berbalik kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, hari Tuhan terjadi karena sesuai perintah Tuhan di Matius 24 ayat yang 14. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, poinnya adalah hari Tuhan tidak akan terjadi karena Injil masih harus diberitakan. Artinya masih ada tugas kita yang belum kita kerjakan sampai selesai. Di Matius 24 ayat 14 itu ditekankan bahwa Injil harus diberitakan di seluruh dunia, baru hari Tuhan itu tiba. Barulah tiba kesudahannya. Jadi itu 2 poin yang menjadi alasan kenapa hari Tuhan belum terjadi. Selanjutnya di ayat ke-10, Rasul Petrus juga kembali mengingatkan bahwa hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Pada ayat ini, Rasul Petrus kemudian sedikit menggambarkan bagaimana atau apa yang terjadi jika hari Tuhan itu tiba. Boleh sama-sama kita baca kembali, atau teman-teman lihat kembali di ayat yang ke-10, 2 Petrus 3 ayat 10. Saya bacakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sepintas ketika saya mempersiapkan bahan ini, agak sedikit ngeri membayangkan kalau memang hari Tuhan itu terjadi dan konsepnya seperti ini, wow, sedikit mengerikan. Karena semuanya itu akan lenyap, segala unsur-unsur yang ada di dunia akan hangus dalam nyala api. Artinya sesuatu yang dahsyat akan terjadi ketika hari Tuhan itu datang. Dan kemudian kembali lagi hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Pencuri di sini artinya apa ya? Pencuri itu ketika datang di rumah merupakan sesuatu yang tidak disangka-sangka, sesuatu yang tidak kita ketahui, dan tidak ada dari kita yang tahu bahwa rumah saya akan kecurian hari ini pukul ini dan sekian. Pasti rata-rata yang rumahnya kecurian itu tidak sangka bahwa ternyata saya akan kecurian ternyata pada malam ini. Dan hari Tuhan akan datang seperti itu. Dia akan datang, hari Tuhan akan terjadi, akan tiba seperti pencuri. Lantas, ketika hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, apa yang akan kita lakukan? Petunjuk apa yang diberikan oleh Rasul Petrus untuk kita lakukan di zaman akhir? Ya, Rasul Petrus kemudian, walaupun dia tahu bahwa banyak hal yang kita lakukan salah di zaman akhir, tetapi dia kembali mengingatkan kita bahwa ini loh yang seharusnya kita lakukan di zaman akhir. Itu tertulis di ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Saya mencoba meringkasnya dan merangkumnya dalam dua petunjuk. Petunjuk yang pertama, Tuhan mau kita berbalik dan bertobat. Hari Tuhan akan tiba atau datang itu pada kepastian. Memang hari Tuhan itu akan datang, pasti akan terjadi.
Hari Tuhan itu pasti akan terjadi, sehingga mari kita meninggalkan semua hal-hal buruk yang selama ini sering kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala kelemahan dan kesalahan kita. Kita meninggalkan segala sikap-sikap kita yang selama ini sangat-sangat menyakiti mungkin saudara kita, orang tua kita, teman kita, bahkan sadar atau tidak sadar kita sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Mari kita meninggalkan itu semua. Mari kita kembali meninggalkan hidup lama kita, kehidupan kita yang lama, kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, petunjuk yang diberikan oleh Petrus adalah beritakanlah Injil. Kata pencuri tadi dijelaskan bahwa makna sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak kita sangka-sangka. Artinya hari Tuhan itu akan datang di waktu yang tidak kita duga. Jadi mulai dari sekarang yang kita lakukan adalah kita mulai untuk memberitakan Injil. Jangan lagi besok saya ikut, misalkan saya mau begini atau minggu depan ya. Contoh kecilnya ya, yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil adalah memberi diri kita pelayanan. Ya, khususnya kita sekarang berada di zona PPGT. Artinya kita sebagai seorang PPGT jangan terlalu sibuk untuk menghitung atau bahkan menebak. Ya, artinya jangan menghitung-hitung bahwa kapan sih sebenarnya hari Tuhan itu akan kalau misalnya hari Tuhan terjadi misalnya 1 tahun ke depan, oke lah, saya mau kegiatan kita begini, saya mau dalam keadaan begini, mau memberi diri untuk jadi pengurus untuk tahun ini. Misalkan, tapi kalau misalkan di hari Tuhan itu terjadi 5 tahun ke depan, jangan dulu, saya santai-santai dulu. Jangan. Jadi jangan menyibukkan diri hitung atau kapan hari Tuhan akan datang. Melainkan mari kita sibukkan diri kita untuk mempersiapkan kedatangannya. Ya, seperti yang disampaikan Rasul Petrus tadi, di situ dia katakan, kamu yang menanti dan cepat kedatangan hari Allah. Kita yang mempercepat. Ya, itu tadi hari Tuhan belum, karena memang ya kita manusia belum sepenuhnya berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan yang kedua, Injil masih harus diberitakan. Artinya belum selesai. Supaya kalau mau hari Tuhan itu tiba dengan cepat, kita lakukan kedua hal ini. Jadi kita mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kita yang berperan untuk mempercepat dengan cara yang melakukan kedua hal tadi. Kembali lagi diingatkan, jangan sibuk untuk menghitung-hitung kapan hari Tuhan itu akan datang, melainkan mari kita sebagai PPGT meyakini bahwa hari Tuhan pasti datang dan dia akan terjadi atau dia akan datang seperti pencuri, sehingga kita sebagai PPGT akan tetap setia bertekun dalam benerannya menanti hari Tuhan. Itu sama dengan tema kita pada malam hari ini, bahwa kita akan bertekun dalam menanti hari Tuhan dengan cara menyibukkan diri kita untuk mempersiapkan kedatangannya, ya, sama memberitakan Injil, memberikan diri kita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sebagian dari firman-Mu yang boleh sama-sama kami baca, kami renungkan, kami maknai bersama-sama pada malam hari ini. Sekiranya kami boleh menjadi seorang PPGT yang tidak menyibukkan diri untuk menanti atau menebak kapan hari Tuhan itu akan datang. Melainkan senantiasa setia dalam menantikan hari,
dengan kami memberikan diri kami untuk melayani dan memberi diri dalam pemberitaan Injil. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pada malam hari ini. Sekiranya setiap hal yang boleh kami dapatkan, kami boleh lakukan dalam langkah kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita menyanyikan sampai akhir hidupku. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita dengarkan nas persembahan yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela dengan seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
syafaat. Iya, mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah bimbing kami pada malam hari ini, menuntun kami dalam ibadah rutin PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul, walaupun sebagian dari kami ada dalam ruang virtual, namun kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menopang dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini, bahkan pada malam hari ini ketika kami mengikuti ibadah PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang membawa seruan dan ucapan syukur kami. Kami berdoa buat pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Senantiasa berikan kesehatan bagi teman-teman pengurus dalam menjalankan setiap program kerja, bahkan setiap kegiatan yang boleh mereka rencanakan, yang akan mereka lakukan dalam kepengurusan teman-teman PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami tahu ya Tuhan bahwa masa sekarang penuh dengan keterbatasan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan menopang teman-teman pengurus, bahkan teman-teman anggota PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Segala hal yang boleh mereka rencanakan, boleh mereka rancang dalam bentuk program kerja, Tuhan yang akan menuntun sehingga itu semua boleh dilaksanakan, boleh dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah mereka rencanakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam masa-masa mereka membimbing dan memeliharakan kami. Engkau yang akan senantiasa menopang mereka, memberikan mereka kekuatan untuk menjalani hari tua mereka. Untuk kami mungkin yang terpisah atau ada berada jauh dari orang tua, Engkau yang akan memberkati kami. Walaupun kami berada jauh dari orang tua ya Tuhan, namun kami tetap yakin orang tua kami tetap mendoakan kami untuk kami yang senantiasa sementara berjuang dalam pekerjaan ataupun dalam pendidikan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa untuk rekan-rekan PPGT yang boleh merayakan atau mengulang 1 tahun lagi umur mereka. Engkau menambahkan 1 tahun umur kepada mereka. Kami berdoa untuk Linda, untuk Priska, Harmin, Irfan, Ermi, dan Kak Ornis. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesemuanya itu. Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di umur yang Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Kiranya Engkau senantiasa tetap memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga, bahkan bagi rekan-rekan kami yang dalam pendidikan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat PPGT Landraki Biringkanaya atau bahkan seluruh anggota yang ada di Klasis Makassar Timur yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19. Kami tahu banyak yang menerima dampak yang mungkin sangat merugikan dalam kondisi pandemi saat ini. Bahkan ada mungkin dari antara kami yang terkena COVID-19 yang dalam kelemahan tubuh. Engkau senantiasa memberkati kami untuk melewati hari-hari tersulit ini ya Tuhan. Untuk melewati masa-masa pandemi ini. Engkau memberkati untuk setiap hal yang masih boleh kami kerjakan. Walaupun kami penuh dengan keterbatasan. Walaupun kami tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa kami lakukan di tengah pandemi ini. Namun kami tetap menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Tuhan yang berperkara di dalamnya. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, setiap pendidikan kami, setiap kehidupan kami. Yang dalam kelemahan tubuh yang terpapar virus COVID-19, Engkau memberikan mereka kekuatan, menopang mereka, memberikan mereka senantiasa semangat, meyakinkan mereka bahwa di dalam-Mu akan ada kesembuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Kakak Wesley. Engkau kiranya datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberkati setiap perawatan yang dia terima. Baik itu makanan dan minuman yang dia konsumsi, obat-obatan yang mungkin diberikan oleh keluarga ataupun para medis. Engkau memberkati itu semua dan tetap meyakinkan Wesley bahwa dari kesemuanya itu Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja yang direncanakan oleh rekan-rekan pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami berdoa untuk panitia Pekan Pemuda dan PAB yang sudah terbentuk dan sementara sedang berjalan. Engkau yang akan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh panitia. Memberkati untuk rencana pencarian dana, rencana penyusunan kegiatan, rencana mereka untuk merancang seperti apa bentuk kegiatan mereka di tengah-tengah kondisi sekarang, yaitu di pandemi COVID-19. Sekali lagi kami meyakini bahwa Tuhan yang akan membantu kami, menolong kami untuk keluar dari keterbatasan kami melawan kondisi sekarang ini. Tuhan yang akan menopang kami untuk merencanakan setiap kegiatan, sehingga kegiatan yang nantinya akan kami laksanakan itu boleh terjadi, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk orang tua kami, PMG Jemaat Landraki Biringkanaya, untuk rekan-rekan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang akan memberkati kami masing-masing. Kami berdoa untuk rekan-rekan PPGT yang mungkin saat ini tidak berada dalam wilayah pelayanan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya, namun tetap setia untuk mendukung dan setiap tetap aktif untuk sama-sama dengan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan dalam lingkungan keluarga kami dan teman-teman kami. Segala hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengarkanlah doa permohonan dan doa ucapan syukur kami pada malam hari ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Amin. Tuhan akan memimpin kehidupan kita dalam sepanjang minggu ini, minggu depan, dan selamanya. Dan mari kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan
sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai, dipersilakan duduk kembali. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara organisasi. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, derapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jayalah. Dipersilakan duduk kembali. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian. Kami dari pengurus PPGT mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang boleh join pada malam hari ini dalam ibadah lewat Zoom. Terima kasih juga kepada Wilayah 5, bahkan Kak Ega, serta tim multimedia yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini. Penyampaian dari pengurus. Penyampaian pertama disampaikan kepada teman-teman bahwa akan dilaksanakan olahraga bersama, bola voli, takraw, dan tenis meja pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 jam 15 WITA sampai selesai, bertempat di halaman Gereja Lantraki. Bagi teman-teman yang mempunyai hobi bola voli, takraw, dan tenis meja, untuk datang ke gereja kita olahraga bersama. Penyampaian yang akan diinformasikan di grup wilayah masing-masing oleh koordinator kelompok dan wakil koordinator kelompok. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua.